Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti Suparmin dengan NIM 256500018. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Arif Suryawan, Sarjana Komputer Magister Teknik. Mungkin kita langsung saja pada video penjelasan dalam program satu yang ini. Baik, setiap program memiliki konsep yang berbeda-beda, dan saya akan menjelaskan baris setiap baris. Mungkin lanjut saja kita membahas pada program pertama. Di sini kita mempelajari tentang method yang mengembalikan nilai berupa string. Di bagian sini dia public class tugas 1. Pada bagian public class tugas 1 ini dia berfungsi sebagai wadah utama dari seluruh program yang kita buat. Selanjutnya kita masuk pada baris 13 yaitu public static string test string. Pada bagian ini kita membuat metode bernama test string yang ini. Test string yang dimana public itu dia metode yang bisa diakses dari mana saja. Kalau static dia artinya metode yang bisa dipanggil tanpa membuat objek, dan string itu menunjukkan bahwa metode ini mengembalikan nilai berupa teks. Lanjut pada bagian baris 14, di sini ada return, saya belajar C++. Di dalam metode ini terdapat perintah return yang berfungsi untuk mengembalikan saya belajar C++. Jadi setiap metode ini dipanggil hasilnya teks tersebut, yang ini. Nah, lanjut pada bagian public static void main string args. Pada bagian ini metode utama atau main yaitu tempat pertama kali program dijalankan. Selanjutnya, bagian system out printing test string. Pada baris ini kita menampilkan hasil dari metode test string ke layar. Ketika program dijalankan, maka output yang dihasilkan adalah, mari kita coba run. Dia munculnya ini, saya belajar C++. Kenapa munculnya C++? Karena tadi kita return dia, kita panggil saya belajar C++. Kita langsung saja masuk pada bagian kedua, program kedua, yaitu pada bagian nilai. Program kedua ini kita membahas program yang mempelajari tentang metode mengembalikan nilai bilangan desimal float. Yang pertama dia bagian deklarasi kelas yaitu public class tugas 2. Kelas ini menjadi wadah utama dari program yang kita buat. Pada bagian kedua yaitu public static float test build yang ini. Yaitu kita membuat sebuah metode bernama test build, yang dimana public itu dia metode dapat diakses dari mana saja. Kalau static dia metode bisa dipanggil tanpa membuat objek. Sedangkan float dia itu menunjukkan bahwa metode mengembalikan nilai berupa nilai bilangan desimal. Kita masuk pada return float 3,14 dikali 2. 3,14 dikali 2 itu dia sama dengan 6,28, namun hasil tersebut dikonversi menjadi tipe data float yang ini. Kata kunci return ini digunakan untuk mengembalikan hasil perhitungan tersebut. Lanjut pada metode utama main yaitu public static void main string args. Pada bagian ini metode utama atau main tempat pertama kali program dijalankan. Selanjutnya pada bagian sistem out printing test build. Pada bagian ini kita memanggil sistem out printing test build yang akan menampilkan hasilnya ke layar. Ketika program dijalankan, maka output yang akan dihasilkan 6,28. Mari kita run dia. Ini dia hasilnya. Metode test build ini digunakan untuk menghasilkan nilai 6,28. Nilai ditampilkan menggunakan sistem out printing, menunjukkan bahwa perhitungan dan mengembalikan nilai berjalan dengan baik. Kita masuk pada program ketiga, yaitu
program yang mempelajari tentang parameter serta proses penjumlahan sederhana. Kita masuk pada bagian pembuatan metode tambah 1. Nah, ini. Public static tambah 1 ini itu hasil sama dengan I tambah 1 return hasil. Di bagian ini kita membuat metode bernama tambah 1. Nah, ini. Penjelasannya, public itu artinya metode bisa diakses dari mana saja. Static itu metode yang bisa dipanggil tanpa membuat objek. Ini tuh metode mengembalikan nilai berupa nilai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang ini. Metode ini memiliki parameter yaitu in i. Yang ini. Yang berarti menerima input berupa angka. Di dalam metode kita membuat variabel hasil nilainya adalah i tambah 1, menambahkan menambahkan 1 ke nilai input. Kemudian hasil returnnya itu dikembalikan. Selanjutnya kita masuk pada public static void main string args. Bagian ini metode utama tempat pertama kali program dijalankan. Oke, lanjut pada bagian in x kali in x sama dengan 4. Sistem on printing hasil sama dengan tambah 1 dalam kurung x. Pada baris ini kita membuat variabel x dengan nilai 4, kemudian kita memanggil metode tambah 1 x. Proses ini terjadi nilai x yaitu 4 dikirim parameter i. Di dalam metode dihitung 4 tambah 1 yang ini yang dihasilkan kembali 5. Lalu hasil tersebut ditampilkan di layar sistem out printing. Ketika program dijalankan maka outputnya dihasilkan 5. Mari kita simak hasilannya. Ini dia hasilannya. Hasilnya sama dengan 5. Mungkin lanjut saja pada program keempat, yaitu program ini bertujuan untuk menerima input bilangan bulat dari pengguna, kemudian menambahkan angka 1 pada bilangan tersebut dan menampilkan hasilnya. Pada bagian metode tambah, pertama kita lihat bagian metode tambah. Ini yang public static in tambah in x. In hasil sama dengan x tambah 1. Return hasil. Di metode ini statiknya artinya bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek. Metode menerima satu parameter bertipe integer bernama x lalu menjumlahkan x dengan 1, menyimpannya ke variabel hasil dan mengembalikan nilainya menggunakan perintah return. Selanjutnya kita masuk pada bagian metode main, yaitu scanner input, new scanner. Di sini kita membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Kemudian dideklarasikan 2 variabel integer, bilangan untuk menyimpan angka yang dimasukkan pengguna dan hasil untuk menyimpan output. Lanjut kita masuk pada bagian sistem on printing, bilangan, hasil, dan yang terakhir yaitu sistem on printing, nilai keluar tambah hasil. Program ini pesan pengguna untuk memasukkan bilangan bulat setelah pengguna mengetikkan angka. Nilainya disimpan ke variabel bilangan. Kemudian dikirim ke metode tambah, hasilnya disimpan ke variabel hasil dan ditampilkan ke layar. Berikut kita run dia. Langsung saja run. Di sini kita input nilainya 10. Nah, ini nilai yang keluar angka 11.